Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu, pengasihan-Mu bagi hidup dan keluarga kami. Saat kami mendengar firman-Mu, Roh-Mu yang kudus kiranya menyertai dan membimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, Matius 12 ayat 38 sampai kepada 42, demikianlah dikatakan. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Sampai sedemikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, dalam permulaan masuknya virus corona ke negeri kita, itu menimbulkan suatu kepanikan di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga pada masyarakat yang Kristiani. Karena itu pada waktu itu begitu ramai media sosial, ada orang yang meragukan kuasa Tuhan, kuasa daripada pelayanan hamba-hamba Tuhan. Lalu mereka mengatakan, "Hei hamba-hamba Tuhan, di manakah kuasa mujizat-Mu pada saat ini? Kalau ada, selesaikan virus corona ini, tunjukkan kepada kami mujizat." Saudara-saudara ya, ini semua menjadi pro kontra, dan bahkan ada yang merendahkan satu dengan yang lain. Kita tidak mengerti apakah ini muncul pertanyaan ini, tuntutan ini murni sebagai keinginan tahu akan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, atau mereka hanyalah sekedar memakai kesempatan itu untuk mengejek, merendahkan hamba Tuhan sebagai bukti bahwa selama ini iman mereka pun tidak benar, atau mereka menjadi mulut iblis sama seperti iblis berbicara kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 3 saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. "Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti." Kita tidak tahu, saudara-saudara. Atau bahkan kita yang hadir, kita yang mendengar pada saat ini juga sedang bergumul mempertanyakan kuasa mujizat Tuhan atas hidup kita. Saudara-saudara, kenapa virus corona ini tidak selesai? Kita bertanya-tanya dan menuntut kuasa Tuhan. Saudara, melalui renungan ini, semoga akan menjadi seperti setitik pencerahan, setitik air dalam kedahagaan kita untuk memahami ini semua. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus dikuburkan. Markus 15 ayat 42 sampai 47. Ini kelanjutan dari Jumat Agung. Setelah Yesus disalibkan, Yesus yang adalah Allah dalam rupa manusia mati jam 3 sore, maka hanya 3 jam lagi lah mereka sampai batas kepada hari Sabat. Karena setelah Jumat adalah Sabtu Sabat. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, kalau itu terjadi berarti orang Yahudi tidak boleh lagi berjalan lebih dari 1 kilometer.
dan pekerjaan mereka pun terbatas pada pekerjaan tertentu. Dan bila ini terjadi, maka mayat Yesus yang sudah mati bisa hanya diletakkan di situ, lalu akan dimakan oleh binatang-binatang pemangsa, apakah burung-burung di udara, apakah serigala dan sebagainya. Seperti kita tahu bahwa Golgota adalah bukit tengkorak, itu ditemukan banyak tengkorak berserakan di sana. Karena tidak ada orang yang mengurus, saudara-saudara. Nah, dalam situasi inilah diinformasikan kepada kita dalam bacaan kita tadi Markus 15 bahwa ada seorang yang memberanikan diri meminta mayat Yesus kepada Pilatus, ya, sebagai orang yang berkuasa. Namanya Yusuf dari Arimatea. Saudara, statusnya anggota majelis agama yang terkemuka. Mungkin pada waktu Yesus diadili, dia masih ragu-ragu. Tapi dia terus mencermati. Nah, akhirnya mungkin dia percaya setelah melihat kematian Yesus. Maka dia memberanikan diri memintanya. Lalu setelah Pilatus melihat informasi dari kepala pasukan, dia mengetahui bahwa Yesus memang sudah mati. Dan dia mengizinkan Yusuf dari Arimatea untuk mengambil mayat Yesus. Maka mayat Yesus diturunkan, dibalut dengan kain lenan, dan dikuburkan di kuburan yang terbuat dari batu. Jadi Yesus tidak terlantar, tetapi dia dikuburkan semestinya. Ya, mungkin dari kedudukan Yusuf Arimatea, mungkin kuburannya lebih daripada orang biasa. Dan penguburan itu juga disaksikan oleh Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, ya, di mana Yesus dikuburkan. Nah, saudara-saudara, inilah kita lihat pada bacaan kita. Nah, dari informasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus dikubur sebelum jam 6 sore. Ya, sebelum jam 6 sore, sesuai dengan waktu orang Yahudi. Saudara-saudara, dalam hitungan orang Yahudi, satu hari itu adalah 24 jam. Ya, 24 jam. Mulai dari jam 6 sampai ke jam 6. Jika ada dalam 24 jam itu dipakai 1 jam, maka itu juga dikira 1 hari. Maka Yesus yang mati hari Jumat sore, kemudian dia Sabtu dia dikubur dan di kuburan, dan Minggu dia bangkit, berarti Yesus di kuburan selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, dengan 3 hari inilah dikatakan bahwa Yesus 3 hari di kuburan sama dengan tanda Yunus, di mana Yunus juga adalah pernah tinggal di perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itu barulah kita masuk ke dalam nats khotbah kita. Dari Matius 12 ayat 38 sampai 42, ini percakapan antara Yesus dan ahli Taurat dan orang Farisi. Kata ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ya. Padahal Yesus sudah banyak membuat tanda. Tapi mereka lagi-lagi meminta. Karena memang orang Yahudi mencari tanda. Kalau orang Yunani mencari hikmat. Maka jawab Yesus, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Dan kata Yesus dalam ayat 40, "Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Jadi tadi dikatakan Yesus tidak ada diberikan tanda kepada orang Farisi dan orang Taurat, ahli Taurat ini, selain daripada tanda Nabi Yunus. Artinya bahwa tanda yang diberikan Tuhan dengan kematiannya selama 3 hari, lalu bangkit pada hari yang ketiga, inilah tanda yang sangat luar biasa. Ya, itu sudah cukup agar orang percaya dan bertobat. Tanda Yesus 3 hari di dalam kubur
dan bangkit pada hari yang ketiga. Enough is enough. Cukup. Dan itulah tanda yang paling agung. The great miracle yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau dengan cara itu pun mereka tidak percaya, berarti itu bukan salah di pihak Tuhan, tapi karena kedegilan hati mereka. Buktinya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Israel dalam perjalanan Mesir ke Kanaan menyaksikan begitu banyak mujizat. Tongkat menjadi ular, ada air menjadi darah, ya, laut Teberau terbelah lalu orang itu berjalan, manna sorgawi dan seterusnya, air dari batu cadas keluar air. Tetapi mereka gagal juga percaya setia kepada Tuhan. Berarti mujizat tidak menjamin orang percaya. Demikian juga dalam Lukas 16 ayat 31, Yesus pernah mengatakan, kata Abraham kepadanya, maksudnya kepada Lazarus, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati sekalipun. Jadi apapun dibuat mujizat, saudara-saudara, tapi kalau hati bebal, tidak akan ada perubahan. Jadi kematian Yesus 3 hari di kuburan yang kita sebut dengan tanda Yunus, itu sudah cukup Allah menyatakan kuasanya. Mau percaya atau mau tidak, itu pilihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bila mereka sudah dikasih tanda itu pun, pada waktu nanti Yesus bangkit, tidak juga percaya, maka berarti mereka itu lebih rendah daripada orang Niniwe dan Ratu Pantai Selatan. Maksud kami Ratu Selatan, itu Ratu Seba. Ya, itu bisa kita lihat tadi dalam 41-42. Mengapa dikatakan Yesus begitu? Nabi Yunus berjalan di Niniwe berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditenggelamkan. 40 hari lagi Niniwe akan ditenggelamkan. Itu yang diulang-ulangi di kota itu. Saudara, akhirnya orang Niniwe mendengar, takut akan Tuhan. Mulai dari raja, rakyat, dan bahkan hewan diperintahkan berpuasa. Berpuasa, menutup dengan selubung muka mereka, ya kan? Lalu kemudian meninggalkan kejahatan, kekerasan yang mereka lakukan. Mereka bertobat. Dan akhirnya mereka diselamatkan. Ini orang Niniwe yang hanya mendengarkan perkataan peringatan Tuhan lewat Nabi Yunus. Demikian juga Ratu Selatan atau Ratu Seba dari wilayah Afrika. Jauh-jauh datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Tuhan dari Salomo. Dia datang demikian mengorbankan waktu, tenaga, bahkan persembahannya untuk mendengarkan hikmat Tuhan. Dan dia tidak kecewa. Nah, kalau orang ini bisa percaya karena Yunus, karena Salomo, Yesus lebih besar daripada Yunus dan daripada Salomo. Jadi kalau mereka tidak percaya, itu tidak ada alasan apa-apa lagi untuk membela mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dari renungan kita ini, bahwa kematian Yesus 3 hari di kuburan, lalu nanti bangkit pada hari yang ketiga itu. Itulah tanda yang agung. Tidak ada tanda yang lebih agung, mujizat yang lebih agung daripada kematian Kristus untuk menebus kematian kita dan kebangkitannya untuk kebangkitan kita, menjamini hidup kita. Bila itu pun tidak dipercayai, itu berarti oleh karena kedegilan hati manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Sabtu Sunyi, Sabtu Pengharapan ini, tema kita adalah bertobat dari dosa. Kematian Yesus 3 hari di alam kubur, bangkit sekali lagi, itu adalah tanda pengasihan Yesus yang kita lihat bagaimana dia mengalami penyiksaan
kesusahan yang luar biasa, dicambuk, disalib, ditaruh mahkota duri di kepalanya, lalu mati pada Jumat Agung. Itulah tanda Yunus, itulah mujizat terbesar, saudara-saudara. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Mujizat kasih Tuhan, mujizat pengorbanan Tuhan, mujizat kuasa Tuhan nampak di situ. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau mujizat-mujizat yang biasa, yang sudah begitu banyak pada masa lalu dilakukan oleh Tuhan, seperti kami ingatkan tadi, tongkat menjadi ular, air menjadi darah, ya, ada laut teberaulah yang terlepas, mana dari surgawi, batu cadas yang mengulurkan air, dan mujizat-mujizat lainnya dalam sejarah Alkitab. Itu tidak menjamin orang percaya. Tapi ini dengan kematian Yesus selama 3 hari yang kita peringati juga pada hari ini. Inilah mujizat yang terbesar dari Tuhan, yang agung dari Tuhan. Saudara-saudara, bagaimanakah respons kita terhadap tanda mujizat Yunus ini? Artinya Yesus mati 3 hari dan bangkit ini. Saudara, maka kita diingatkan kita perlu meneladani Yusuf dari Arimatea, yang awal-awalnya ragu-ragu, tapi dia sungguh ingin berharap kepada kedatangan kerajaan surga. Maka setelah dia saksikan bagaimana pengadilan terhadap Yesus, bagaimana kematian Yesus, tanda-tanda yang menyertainya, saudara-saudara, ia percaya. Dan percaya itulah yang membuat dia datang kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus. Artinya iman menjadikan dia teguh dan pemberani, tangguh. Ya. Dan tidak itu saja, maka kita lihat, demi melihat tanda Yunus yang ada dalam Yesus itu, dia berkorban, memberikan kain lenan, ya, lalu memberikan kuburan, mungkin mahal itu kuburan, kepada Yesus. Jadi pemahaman tentang Yesus yang mati itu dan bangkit bagi kita itu menimbulkan iman bergelora, bersemangat, menimbulkan keberanian, ya, self confidence untuk berdiri teguh, dan menimbulkan suatu kegerakan cinta sehingga dia mau berkorban kepada Yesus untuk kemuliaan Yesus. Nah, bila kita tidak percaya kepada tanda-tanda Yunus itu, kematian Yesus 3 kali dan kebangkitannya, kita tidak percaya. Kita sama seperti, ya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mungkin merasa tahu semuanya, tapi mereka sebenarnya adalah angkatan jahat dan tidak setia. Mereka disamakan dengan keturunan ular beludak. Saudara-saudara, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita meneladani baik Yusuf dari Arimatea yang mau percaya kepada Tuhan, yang sungguh percaya kepada Tuhan demi menyaksikan penyiksaan dan kematian Yesus itu. Lalu dia menjadi orang pemberani, orang yang tangguh, yang berani menghadapi risiko dengan mendatangi Pilatus, mengambil mayat Yesus, dan dia berkorban bagi Yesus. Nah, ini harus kita teladani. Kita juga harus meneladani orang-orang Niniwe. Ya, bagaimana setelah dia mendengarkan perintah Tuhan, kota Niniwe akan ditenggelamkan kalau tidak bertobat. Mereka semua, saudara-saudara, demi mendengar itu berpuasa, ya, memakai kain kabung, ya, mulai dari raja, orang dewasa sampai kepada anak-anak, bahkan ternak sekalipun mereka berpuasa. Mereka berbalik dari kelakuan yang jahat dan kelakuan kekerasan kepada kelakuan baik. Mereka sungguh percaya kepada Tuhan dan mereka merindukan Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, inilah orang yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana tanda mukjizat Yesus dalam kematiannya. Kita juga perlu meneladani Ratu Sheba, Ratu Selatan itu, yang sungguh-sungguh merindukan keselamatan. Dia mencari keselamatan hikmat Tuhan, sampai jauh-jauh dia mendatangi Salomo yang dikenal dengan hikmatnya yang berasal dari Tuhan. Dan dia datang dari jauh
mengorbankan tenaga, waktu, dan persembahannya. Dan dia tidak kecewa. Dia pulang dengan berhasil setelah menemukan betapa hebat hikmat Tuhan dalam Raja Salomo. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bagian renungan kita. Tentu bagaimanakah refleksinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita memperingati hari Sabtu Sunyi ini, di mana Yesus mati dalam kesunyian, Sabtu pengharapan ini. Saudara, kita juga berkaca dari firman Tuhan hari ini yang pertama. Setelah kita menyaksikan kematian Yesus, memperingati kematian Yesus, Sabtu Sunyi ini, apakah iman kita semakin teguh? Yang membuat kita semakin berani menghadapi hari depan, walau kita tidak tahu apa yang terjadi hari depan, sama seperti Arimatea, Yusuf dari Arimatea. Apakah ada doa, baca firman, ibadah? Adakah perubahan-perubahan dalam perbuatan kita? Apakah mental kita semakin kuat menghadapi situasi yang tidak jelas ke depan? Apakah kasih kita semakin kuat? Sama seperti Yusuf dari Arimatea, maka kasihnya semakin lebar, semakin luas, semakin besar. Maka dia mengambil mayat Yesus dan dia mengeluarkan dana membeli kain lenan, kain yang mahal, dan menaruh kepada kubur yang tergolong mahal. Saudara-saudara, ada perubahan dalam diri. Dalam menghadapi virus corona ini, adakah suatu perubahan dalam diri kita setelah kita menyaksikan kuasa Yesus? Yesus yang dalam kematian bagi kita. Saudara, apakah bertambah iman kita? Apakah bertambah percaya diri kita, kekuatan kita? Apakah bertambah kasih kita? Saudara-saudara, saya juga ada beberapa yang menghubungi, meminta bantuan. Tentu kami juga bukan orang yang punya. Tapi saudara-saudara, kami juga belajar untuk berbagi dari apa yang ada. Bahkan mereka bukan seagama dengan kita. Mereka saudara sepupu kita lah, atau saudara apa ya. Tetapi saudara-saudara, kasih Yesus harus semakin luas. Harus ada bukti nyata dari kita memperingati Sabtu Sunyi, Sabtu pengharapan ini, saudara-saudara. Tanda Yunus itu harus nyata dalam hidup kita. Jangan sia-sia. Apakah keluarga kita hidup dalam pertobatan setelah menyaksikan, memperingati tanda Yunus ini, kematian Yesus ini? Adakah perilaku kita di rumah semakin hari semakin baik, saling menghormati, seperti orang Niniwe yang belajar untuk meninggalkan kejahatan? Apakah anggota keluarga kita semakin disiplin, baik dalam bangun, tidur, dan melakukan pekerjaannya? Kita harus saling mengingatkan. Jadi dalam situasi kita di rumah oleh karena virus corona ini, apa perubahan yang baik? Sebagai persekutuan kita dengan Tuhan, sebagai kita tahu Tuhan mati bagi kita, adakah perubahan yang baik? Apakah disiplin rohani kita semakin meningkat? Adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini? Apakah pembicaraan, apakah tingkah laku, sopan santun, itu semakin kita kikis yang kurang baik dan semakin baik di keluarga kita? Itu menjadi perenungan. Apakah kita seperti Ratu Seba yang sungguh-sungguh merindukan hikmat Tuhan dalam keluarga kita? Ratu Seba datang dari Afrika jauh sekali, dengan segala risiko datang menemui Salomo. Karena apa? Dia merindukan hikmat Tuhan. Bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Orang yang sungguh-sungguh merindukan hikmat Tuhan, maka orang itu tidak akan pernah kecewa. Apakah keluarga kita rindu akan hikmat Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita yang sudah menyaksikan tanda Yunus, maka itu kita akan ada dalam diri kita, ada iman yang semakin dewasa seperti Yusuf dari Arimatea
yang dahulu ragu-ragu tapi sekarang semakin kuat. Ya, kemudian dia kuat dan berani menghadapi situasi di depannya. Dan dia semakin mampu mengasihi. Seharusnya kita juga seperti orang Niniwe yang meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan mengikutkan apa yang baik. Mereka berpuasa, mereka berdoa, berpuasa, dan meninggalkan kejahatan. Seharusnya kita juga seperti Ratu Sheba yang semakin hari semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang diharapkan lewat Sabtu Sunyi ini. Nah, terkait dari pendahuluan renungan kita tadi, mukjizat utama dari tanda Yunus, mukjizat dari kematian Yesus 3 hari di kuburan, saudara-saudara, itulah mukjizat nomor 1 teragung. Jadi jikalau ada anak-anak Tuhan yang mau mencari mukjizat sekarang ini di luar mukjizat tanda Yunus ini, ya silahkan saja. Itu tidak menjadi masalah. Ya, itu hanya tambahan saja. Itu hanya tambahan saja. Tetapi mukjizat yang sesungguhnya adalah kematian Yesus 3 hari dan kebangkitannya. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup membuat orang percaya. Ya. Tapi jikalau Anda mau menginginkan supaya virus corona ini ada mukjizat untuk menyembuhkannya, is okay. Tetapi sekalipun virus corona itu sembuh, dia mati tetapi tidak percaya, tetap sia-sia itu mukjizat. Sama seperti laut Teberau yang terbelah, tetapi tidak menimbulkan iman, sama saja. Nah, karena itu saudara-saudara, yang paling terpenting adalah mukjizat kematian dan kebangkitan Yesus. 3 hari dalam kematiannya dan bangkit itulah mukjizat yang sesungguhnya. Dengan cara itu kita percaya, kita bertobat, kita berbuah, maka sesungguhnya itulah hasil mukjizat yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya di GBKP, di gereja-gereja yang lain banyak mukjizat, tapi tidak pernah diekspos. Saya sebagai hamba Tuhan juga sudah begitu banyak mukjizat yang saya lihat, tapi tidak kita ekspos kemana-mana, saudara-saudara. Dan mukjizat itu pun hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi itu semua, saya juga ada buku yang mau saya buat tentang mukjizat, tapi belum selesai, yang pernah saya alami sebagai hamba Tuhan, tapi nggak digembar-gemborkan. Ya. Tetapi mukjizat yang sesungguhnya adalah mukjizat Yunus. Ini cukup untuk membuat kita selamat jikalau kita percaya. Jadi kita tidak perlu saling menyalahkan, apalagi merendahkan hamba Tuhan yang tidak ada mukjizat di gereja ini, hamba Tuhan yang ini dibandingkan dengan yang ini. Saya pikir itu adalah iman kekanak-kanakan. Dan bahkan jangan-jangan bahwa orang seperti itu menjadi mulut iblis untuk mencobai Tuhan. Kita harus hati-hati. Lebih bagus, mari kita ke depan, terimalah mukjizat Yesus dengan kematiannya dan kebangkitannya. Lalu semakin kuat dalam iman, dalam sikap, dalam perbuatan, dalam pelayanan. Lakukan sesuatu. Pada saat Anda melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, mengorbankan diri, mengorbankan harta, waktu Anda untuk take care bagi orang lain, bagi pemerintah, ikut ambil bahagian dalam program-program yang membangun. Sebenarnya kita hidup dalam mukjizat Tuhan. Mukjizat itu saat uang Anda berguna bagi orang lain, saat waktu Anda berguna, saat ilmu Anda berguna, saat rumah Anda, sangat ladang Anda berguna bagi orang lain dan kemuliaan Tuhan. Maka sebenarnya Anda ada dalam mukjizat Tuhan. Karena mukjizat itu dinyatakan Tuhan lewat memberikan dirinya mati, tapi bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu Sunyi. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu, kiranya menguatkan seluruh jemaat-Mu yang mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.